Assalamualaikum orang Indonesia, apa kabar semuanya? Ya, kita telah merayakan Hari Raya Kurban atau Idul Adha tahun ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat banyak sekali YouTube ya atau film-film yang beredar di medsos dan kemudian saya membandingkan antara video yang remeh-remeh itu recehan kalau bahasa anak sekarang dengan video yang diisinya cukup serius dan berbobot. Ternyata bagaimanapun apapun ceritanya, video-video receh itu lebih banyak diminati dibanding dengan video-video yang berbobot. Nah, kenapa itu terjadi? Saya berpikir dan pada akhirnya saya mengambil kesimpulan. Yang kesimpulan ini bukan kesimpulan dari ahli, tapi kesimpulan dari seorang warga Cot Masjid di Banda Aceh. Apa kesimpulannya? Nah, coba kita lihat dulu video di samping ini. Nah, di sini ada beberapa video, kita bisa lihat siapa viewer yang lebih banyak antara video lucu-lucu dengan video yang serius. Ya, Anda bisa lihat sendiri video yang serius, walaupun tidak serius-serius amat, namun isinya lebih berbobot, itu relatif lebih sedikit penontonnya dibanding video recehan atau video yang lucu-lucuan. Nah, dari sini kita bertanya, kenapa bisa begitu? Kenapa manusia lebih menyukai hal-hal yang bersifat remeh-temeh atau recehan? Kenapa tidak menyukai hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang? Nah, saya berpikir, kenapa ya? Saya sampai pada suatu kesimpulan, ternyata hal ini mungkin otak manusia itu lebih menyukai hal-hal yang ringan, yang tidak perlu berpikir keras, yang hanya senang-senang semata. Dan memang kita pada dasarnya manusia itu hidup kan ingin menikmati segala kesenangan, kegembiraan, dan sebagainya. Dan kita juga nanti dijanjikan di surga mendapati berbagai macam kesenangan. Ya, jadi wajar kalau hal-hal yang kesenangan-kesenangan atau kegembiraan itu lebih banyak disukai. Ya, nah kita bisa lihat ada video di TikTok misalnya orang joget-joget nggak jelas kayak gitu, ya lebih banyak disukai dibanding dengan video yang lain yang orang yang lebih serius menceritakan ya bagaimana untuk pengembangan diri, bagaimana melaksanakan kehidupan yang lebih baik, bagaimana membantu orang lain, bagaimana keluar dari masalah dan sebagainya. Sementara kalau di TikTok, nah ini lucunya ya, di TikTok saya pernah lihat di sebuah warung, ya penjaga warung itu sambil di sela-sela kerjanya dia hidupkan HP, dia taruh HP di depannya, kemudian dia ya bergerak-bergerak sendiri, tangannya macam-macam. Dan begitu apa ya, mau dia melakukan hal-hal seperti itu. Dan kalau dia beruntung, bisa jadi si penjaga warung ini akan populer hanya dengan melakukan gerakan-gerakan sederhana dan banyak-banyak lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya menyimpulkan hal-hal yang sederhana itu lebih banyak disukai, lebih lebih enak dicerna oleh otak manusia dibanding hal-hal yang lebih substansi, lebih berat dan lebih besar. Kesimpulan ini membawa saya untuk apa? Dan saya sarankan juga ke yang lain-lain kalau membuat sebuah konten atau apapun di YouTube ya, buatlah konten-konten itu menjadi seringan mungkin. Buat dia menjadi ya seperti dalam kehidupan sehari-hari seperti apa adanya gitu dengan bahasa-bahasa belak-belakan ya, lugas. Nah, kalau di video-video resmi atau di siaran itu kan bahasanya dirapi-rapiin, diatur-atur, nggak boleh ada kesalahan dan sebagainya. Tapi kalau di YouTube saya lihat makin ngawur, makin banyak kesalahan, makin disukai. Nah, gitu pendapat dari saya. Tapi pendapat saya ini belum tentu benar, masih banyak kemungkinan salah. Saya sendiri harus banyak belajar, ya. Oke, orang Indonesia semuanya, terima kasih sudah mau menonton video ini. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik lagi di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.